Saya Vivin Maidarina. Hobi saya, belusukan ke seluruh wilayah Indonesia dan mengunjungi tempat-tempat eksotis di dunia. Kali ini saya mau berbagi cerita tentang beberapa air terjun yang cakep yang ngumpul di satu tempat dan cukup kita datengin waktu akhir pekan. Kalau sering melihat gambar menarik berupa deretan air terjun seperti tirai dengan Gunung Semeru sebagai latar di belakang atasnya, itulah kemegahan Tumpak Sewu yang dilihat dari titik panorama Tumpak Sewu Lumajang. Itu bukan dua foto yang dijadikan satu, tapi memang begitu adanya. Saat matahari terbit, warnanya bersemu jingga yang berpadu dengan kabut putih di antara lereng Semeru. Eksotis. Air terjun Tumpak Sewu ini berada di perbatasan Malang dan Lumajang, sehingga jalur masuknya pun bisa melalui dua titik tersebut. Kalau dari Surabaya, perjalanan darat sekitar 4 jam. Dari titik panorama atau viewpoint tadi, itulah jalur turun menuju air terjun via Lumajang. Jalur Lumajang ini jauh lebih bersahabat daripada jalur lewat pintu masuk Malang. Meskipun tergolong curam dan licin, namun tidak separah jalur Malang, yang dimana kita dipaksa untuk turun menggunakan tangga besi dengan kemiringan hampir 90 derajat alias tegak lurus. But it's okay, kita akan coba masuk lewat jalur Malang, kemudian nanti baliknya lewat jalur Lumajang. Ya, meskipun ngeri-ngeri sedap, tapi kan patut dicoba. Via jalur Malang, kita akan masuki perkebunan salak, kemudian baru jalan sebentar, udah langsung ketemu dengan tangga ajaib itu. Anak tangganya cukup panjang dan benar-benar lurus ke bawah, seperti menuruni jurang tanpa ada pegangan tali atau sejenisnya. Itu mirip seperti tangga besi pada ranjang susun, tapi panjangnya bukan main. Tiba di bawah, baru bernapas sebentar, belok dikit, dah disambung lagi dengan anak tangga yang begitu panjang lagi. Begitu seterusnya. Kalau takut ketinggian dan tidak terbiasa dengan anak tangga seperti ini, lebih baik lewat jalur Lumajang deh. Kemiringannya masih sanggup ditoleransi, meskipun di titik terakhir yang jalur Lumajang juga terdapat jalur licin yang berair seperti air terjun kecil yang harus dilewati. Suara derasnya air terjun seolah menjadi pertanda tujuan sudah semakin dekat. Inilah yang memacu semua untuk bertahan melewati jalur berat itu. Ya, meski demikian harus tetap berhati-hati dan penuh konsentrasi. Sesampai di bawah, langsung disambut dengan aliran sungai yang cukup deras. Aliran inilah yang memisahkan jalur Malang dan Lumajang. Kita tinggal melipir sungai ke arah kiri, menuju ke area utama air terjun. Kita seperti berada dalam cerukan besar, berlapis dinding batu coklat, dengan air terjun Tumpak Sewu yang begitu menawan tampak di depan mata. Ketinggian air terjunnya 120 meter. Dan air terjun ini bukan hanya satu, melainkan banyak sekali yang mengalir di pinggiran tebing itu. Tak heran jika disebut sewu alias 1000, karena saking banyaknya. Nah, kalau sudah foto-foto dan berada di area air terjun Tumpak Sewu atau Cuban Sewu ini, sayang kalau nggak dilanjutkan ke air terjun yang ada di sebelahnya, Gua Tetes. Ada jalan tembusan dari jalur sisi Lumajang. Berjalan hanya 10 menit saja, karena air terjun Gua Tetes ini berada di balik Tumpak Sewu. Tebing tempat aliran airnya tidak curam namun berundak, sehingga air terjun yang mengalir tidak tegak lurus ke bawah, namun mengikuti tangga-tangga alami dari bebatuan itu. Kita juga bisa merayap naik sampai ke atas, tapi siap-siap basah pastinya. Nah, di atas terdapat beberapa gua. Kita bisa bermain dan berendam di dalam gua tersebut sambil menikmati air terjun yang melewati di depannya. Inilah sebabnya disebut Gua Tetes. Selain jalan tembus tadi, sebenarnya ada akses lain untuk menuju ke Gua Tetes. Saya pernah nyobain sebelumnya. Jadi dari tempat parkir, jalurnya didominasi bebatuan, turun terus ke bawah. Terdapat pengaman berupa pegangan di kiri kanan jalan sekaligus sebagai pembatas, karena jalur turunnya
diapit oleh tebing dan jurang. Jadi, untuk menuju kedua tempat wisata air terjun tersebut tinggal dipilih mau naik dan turun dari jalur mana. 2 jalur untuk ke Tumpak Sewu atau Cuban Sewu dan 1 jalur untuk ke Gua Tetes. Tinggal sesuaikan kemampuan. Dan jangan lupa gunakan alas kaki yang nyaman seperti sandal gunung misalnya, karena medannya yang begitu licin. Siap-siap olahraga dengkul ya, dan penuh konsentrasi. Tapi pengalaman yang ditawarkan dan pemandangan yang disuguhkan sangatlah worth it untuk dicoba. Satu lagi yang menarik di kawasan Lumajang adalah air terjun Kapas Biru. Tidak jauh dari kedua air terjun sebelumnya, tetapi jalur masuknya beda. Kendaraan harus kembali ke jalan raya utama Dampit Lumajang dan mencari pintu masuknya. Semua medan menuju ke air terjun di sekitar situ tampaknya senang memberi tantangan. Di hari kedua, kaki juga masih harus olahraga lagi dengan jalur panjang menuruni lokasi air terjun. Namun, kali ini pemandangannya lebih bervariasi karena jalurnya melewati sawah, beberapa air terjun kecil, sungai, dan naik turun bukit. Diperlukan lebih kurang 1 jam perjalanan untuk tiba di lokasi. Dan ada kejutan lagi, bertemu dengan tangga vertikal seperti kemarin. Untungnya tidak panjang dan cuma 1 di sepanjang perjalanan. Sampai di lokasi terdapat 1 gubuk dari bambu. Itu untuk istirahat dan meletakkan barang-barang sebelum bersiap untuk main air. Berbeda dengan 2 air terjun kemarin, Kapas Biru memiliki 1 air terjun saja yang mengalir di antara tebing coklat dengan debit air yang sangat deras, sehingga tampak utuh. Butiran airnya seolah tidak terlihat, putih dan lembut menyerupai kapas. Di bagian sisi-sisinya muncul warna kebiruan jika dilihat dari jauh. Itulah sebabnya dinamakan Kapas Biru. Diperkirakan ketinggian air terjunnya mencapai 100 meter. Sekelilingnya memberikan panorama berupa tebing coklat dan tanaman alami yang serba hijau, sehingga memberikan suguhan yang menarik bagi mata dan jiwa. Perjalanan ketiga air terjun tersebut bisa dirapel selama 2 hari. Untuk bermalam, terdapat beberapa tempat penginapan yang disediakan di area itu. Salah satunya Deer Traveler. Sesekali nyobain beristirahat dengan nuansa alam, namun tidak perlu repot untuk memasang tenda sendiri. Karena Deer Traveler menyediakan tempat penginapan berupa tenda. Namun jika belum berasa nyaman tidur di tenda, disediakan beberapa kamar yang terbuat dari bambu. Dan tidak diperlukan AC karena udara di area Pronojiwo Lumajang itu sudah begitu dingin, apalagi saat memasuki bulan Agustus. Bahkan kamar mandinya yang didesain dengan atap terbuka cukup membuat berpikir ulang untuk mandi sepulang main basah-basahan dari air terjun. Namun, bukankah dingin ini yang dicari? Jadi, tidak perlu dilawan. Mari kita nikmati. Happy traveling!